Halo teman-teman semua, pada video ini kami akan menjelaskan obat dari golongan sulfonylureas. Video ini dibuat oleh 6 anggota kelompok, yaitu saya, Jeremy Mulesa, Mariam Prabasari, Syakila Wulandari, Charlene Gunawan, Brian Mahendra, dan Putri Revi. Nah, pada video ini kami memilih 6 obat, yaitu yang pertama chlorpropamid, glimepiride, tolazamida, glibenclamid, glipizid, dan terakhir tobutamida. Yang pertama merupakan chlorpropamid. Chlorpropamid adalah obat untuk mengobati diabetes tipe 2. Obat ini termasuk dalam kelas obat yang disebut agen antidiabetes, khususnya sulfonylurea. Obat ini mendorong pankreas untuk memproduksi insulin dan membantu tubuh menggunakan insulin secara efisien. Untuk sifat fisika, chlorpropamid berbentuk bubuk kristal berwarna putih dengan sedikit bau. Berikut merupakan struktur kimia dan sifat kimia dari chlorpropamid. Aktivitas obat. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai absorpsi maksimal yaitu sekitar 2 hingga 4 jam. Untuk metabolisme, hingga 80% dosis di metabolisme melalui hati menjadi 2-hidroksil chlorpropamid, chlorobenzena sulfonylurea, 3-hidroksil chlorpropamid, dan chlorobenzena sulfonamida. Untuk ekskresi, 80% sampai 90% terekskresi di urin dengan waktu paruh 36 jam. Obat ini tersedia dalam bentuk oral dan dikonsumsi bersama sarapan. Untuk dosis terdapat 3 jenis, yaitu untuk pasien, untuk lansia, dan untuk anak. Mekanisme kerja obat. Obat ini merangsang sel beta fungsional di pankreas yang menyebabkan pelepasan insulin dari pankreas. Efek samping terdiri dari 2, yaitu tanda-tanda reaksi alergi berupa mual, muntah, berkeringat, gatal, dan lain-lain, serta penyakit berupa hipoglikemia, yaitu gejalanya termasuk seperti sakit kepala, rasa lapar, lemah, berkeringat, tremor, dan lain-lain. Obat berikutnya merupakan glimepiride. Glimepiride adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan cara mendorong pankreas untuk memproduksi insulin dalam tubuh dan membantu tubuh menggunakan insulin secara lebih efisien. Berikut merupakan sifat fisika dan kimia dari glimepiride. Kita juga bisa dapat melihat struktur kimia dari glimepiride. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet yang biasanya mengandung 2 mg glimepiride. Berikut merupakan dosis dewasa dan dosis untuk lansia. Untuk interaksi obat, kami menekankan pada penyakit hipoglikemia, di mana penyakit tersebut akan meningkat jika glimepiride dikonsumsi bersama aspirin, sulfonamida, chloraphenicol, clarithromycin, warfarin, ACE inhibitor, fluoxetine, quinolina, beta blocker, dan lain-lain. Dan untuk hipoglikemia akan berkurang bila glimepiride dikonsumsi bersama diuretik, kortikosteroid, dan phenytoin. Berikutnya adalah obat tolazamida. Tolazamida merupakan generasi pertama sulfonylureas dengan aktivitas hipoglikemik. Senyawa ini merupakan obat yang berfungsi untuk mengontrol gula darah bagi pasien diabetes tipe 2. Berikut ini adalah sifat fisika dan sifat kimia dari obat tolazamida. Aktivitasnya meliputi penyerapan, mekanisme, efek samping, half-life, farmakodinamika, dan toksisitas. Ada juga metabolisme dari obat tolazamida menjadi 5 metabolit utama dengan aktivitas hipoglikemik mulai dari 0 hingga 70%. Alur eliminasi obat di tolazamida di metabolisme menjadi 5 metabolit utama dengan aktivitas hipoglikemik mulai dari 0% sampai 70%. Mereka diekskresikan terutama dalam urin. Dan selanjutnya adalah interaksi obat ini dengan makanan. Kemudian ada dosis dan aturan pakai dari tolazamida. Aturan pakainya, obat tolazamida ini berbentuk sediaan tablet
dan dikonsumsi melalui mulut atau secara oral sebanyak 1 kali dalam sehari saat sarapan. Kandungannya ada yang 100 mg, 250 mg, dan 500 mg. Dosisnya, dosis awal 100 sampai 250 mg per hari, sehari 1 kali saat sarapan. Kemudian dosis ini dapat ditingkatkan menjadi 100 hingga 250 mg per hari pada jarak mingguan. Dosis lebih dari 500 mg per hari harus diberikan dengan 2 dosis terbagi. Dosis maksimumnya 1 gram per dosis. Selanjutnya ada obat glibenclamid atau nama lainnya gliburid. Glibenclamid merupakan obat hipoglikemik oral golongan sulfonylurea generasi kedua yang hanya digunakan untuk mengobati individu dengan diabetes mellitus tipe 2 untuk menurunkan konsentrasi gula darah. Berikut ini adalah struktur kimia dan sifat fisika dan juga sifat kimia dari obat tersebut. Sediaan obat ini berupa setiap kaptab mengandung glibenclamid 5 mg. Dosis dan rute pemberian glibenclamid meliputi dosis awal 2,5-5 mg sehari bersama sarapan, dosis untuk orang tua 2,5 mg per hari, dosis tertinggi atau dosis maksimal 3 kaptab sehari dalam dosis terbagi. Berikut ini adalah interaksi obat dari glibenclamid. Obat selanjutnya yang dibahas adalah glipizid. Rumus kimia glipizid itu C21H27N5O4S. Massa molarnya 445,5. Hidrogen bondonor count-nya 3 dan akseptor count-nya 3. Apa sih bedanya donor count sama akseptor count? Kalau donor count itu adalah jumlah donor, artinya jumlah atom dalam molekul yang memiliki sifat donor H. Sedangkan akseptor count itu adalah jumlah akseptor yaitu jumlah atom yang menerima proton. Sebuah atom akseptor itu selalu memiliki pasangan elektron bebas yang mampu membentuk ikatan H. Sinonim dari glipizid itu antara lain glukotrol, glidiazinamid, dan melizid. Obat ini digunakan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Diminum secepatnya pada saat makan pagi atau makan siang. Dosis maksimal obat ini per hari itu mencapai 20 mg. Nah, kalau misalkan di bawah 15 mg, itu tuh diambil obatnya sekali aja atau juga biasa disebut dosis tunggal. Kalau lebih dari 15 mg, dibagi menjadi 2 dosis per harinya atau diambil 2 kali, biasa juga disebut sebagai dosis ganda. Setelah diperoleh data obat tersebut, kita dapat melakukan pengenalan pola dari sisi persamaan, yaitu untuk persamaan pertama, obat-obat tersebut merupakan obat untuk pasien diabetes tipe 2, di mana obat bekerja untuk mengontrol gula darah dengan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Berikutnya merupakan bentuk sediaan obat, di mana obat sama-sama berupa tablet. Selanjutnya merupakan golongan senyawa, di mana obat-obat tersebut berasal dari golongan senyawa yang sama, yaitu golongan sulfonylurea. Selanjutnya ada rute pemberian obat, di mana semua pemberian obat mempunyai rute yang sama, yaitu melalui oral atau melalui mulut. Berikutnya merupakan waktu dan dosis awal konsumsi obat, di mana obat sama-sama dikonsumsi sehari sekali pada saat sarapan dan memiliki dosis awal. Dan yang terakhir merupakan efek samping obat, di mana penggunaan jangka panjang dari obat-obat tersebut dapat menyebabkan hipoglikemia. Selanjutnya kita dapat meninjau pengenalan pola dari sisi perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu obat-obat tersebut memiliki waktu proses berbeda, di mana untuk generasi pertama memerlukan waktu di bawah 10 jam dan untuk generasi kedua di atas 10 jam. Perbedaan berikutnya merupakan dosis lanjutan yang berbeda-beda, di mana rentang perbedaan tersebut cukup jauh, yaitu sekitar dari 2 mg hingga 500 mg. Perbedaan berikutnya merupakan perbedaan persentase yang diekspresi oleh tubuh berbeda-beda, yaitu dengan interval 25% sampai dengan 90%. Perbedaan berikutnya merupakan perbedaan titik lebur, dengan interval 127 derajat Celcius sampai dengan 214 derajat Celcius. Dan selanjutnya, terdapat perbedaan log P, log S, dan pKa, di mana log P, log S, dan pKa berada pada rentang minus 5 hingga 5. Dan perbedaan terakhir merupakan perbedaan donor dan aseptor hidrogen, di mana memiliki interval pada rentang 2-6 buah. Untuk abstraksi, obat-obat yang telah kami jelaskan termasuk dalam golongan sulfonylureas. Digunakan untuk pasien diabetes tipe 2
dan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Next. Dari abstraksi tersebut, kita bisa mencari obat baru untuk permasalahan yang sama dengan cara kerja yang sama, dengan obat yang dapat merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber di mana kami menemukan data-data dari obat tersebut. Ini merupakan dokumentasi dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3 pengenalan komputasi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Terima kasih.